Assalamualaikum Bu Risa. Apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, kabar baik. Bu Wiwit Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat Bu Risa. Ya, Baik Bu Risa, terima kasih loh Bu Risa sudah meluangkan waktunya siang ini di sela-sela kesibukannya Bu Risa dengan kegiatan MPLS ya Bu. iya betul. Baik, Bu Risa, kita di sini mau ngobrol apa ini siang ini Bu Risa? Apa yang ingin Bu Risa sampaikan? Hmm, saya nih ngobrol tentang murid saya ya Bu ya. Ya, Murid saya yang apa namanya kebetulan sering tidak masuk sekolah. Dia sering tidak masuk sekolah. Jadi akhirnya Bu ketinggalan pelajaran terus. Saya ini guru kan kan pusing gimana caranya anak ini supaya semangat sekali untuk balik ke sekolah gitu Bu. Ini cari cara bagaimana untuk anak ini balik semangat untuk bersekolah. oh gitu ya. Anak itu sejak kapan anak itu eh, sering nggak masuk sekolah itu Bu Risa? Apa sudah lama? Iya, Bu. Lama sebenarnya nggih. Eh, kalau nggak masuk itu kadang 3 hari nggak masuk. Nanti masuk sehari, tapi Oh, loncat-loncat, Bu. Sehari masuk, habis itu nggak masuk lagi gitu. udah masuk Iya. lagi. Jadi kan eh, ada beberapa guru kalau wali kelas mungkin masih bisa membimbing anak ini ya. Tapi kalau ketika dengan guru mapel nggak pernah hadir, gurunya kan bingung masih kasih nilai gimana. Ya, Nah seperti itu. Sedangkan ketika ulangan nanti dia nggak bisa jawab. Jadi bingung. Setelah kita iya, iya. diajak ngomong dengan guru mapelnya, gimana ya caranya? Nah itu tadi Bu. Jadi sudah lama Iya, sebenarnya. iya. Jadi kasihan ya Bu ya. Iya, Jadi ketinggalan pelajaran yang katanya Bu Risa iya tadi Bu. ya. Jadinya kan Heeh. ketinggalan anak ini kasihan. Temannya Iya, sudah jauh, tapi anak ini masih tetap di situ saja. iya. Kemudian dari itu kejadian itu ya Bu Risa tahu nggak kenapa sih anak ini kok sering tidak masuk sekolah itu kenapa? Bu Risa tahu nggak? Ya, saya itu cari tahu awalnya Bu. Jadi lewat setiap kali Ya, tidak masuk itu saya pasti hubungi mamanya. Karena yang saya tahu nomornya nomor mamanya ya. Jadi saya hubungi iya. mamanya. Kira-kira anak ini kenapa kok nggak masuk? Ternyata mamanya sendiri Hmm. itu sudah berangkat kerja, tapi nggak tahu anaknya kalau nggak masuk. Tadi terus bilangnya kadang, Oh, kadang bilangnya gini, tadi saya sudah bangunkan, tapi kok nggak masuk ya? Nah, itu. Jadi mamanya sudah berangkat duluan, anaknya masih di hmm. rumah. Hanya membangunkan Oh, saja, gitu Bu. setelah membangunkan terus langsung berangkat kerja Iya, gitu Bu ya. jadi intinya itu Bu, dia itu kadang susah bangun tidur pagi, susah bangun Ya. pagi yang pertama. Yang kedua, mamanya ini kalau kerjanya itu pagi harus sudah berangkat karena jam 6 itu sudah harus sampai sana, sedangkan mamanya itu kerjanya jauh. Jadi di Rogo Jambi sana. Jadi perlu waktu, Oh, iya, perlu waktu perjalanan untuk ke sana sehingga berangkatnya pagi. ya. Jadi mamanya hanya Iya. membangunkan saja. Kemudian setelah membangunkan, mamanya pesannya hanya nanti berangkat sekolah sama misalkan omnya. Tuh, kalau Iya. enggak digojekkan, suruh gojek sendiri anaknya. Tapi, nah karena kondisi yang seperti itu, kadang omnya nggak datang. Kadang dia nggak malas untuk pesen gojek, jadi nggak masuk sudah anaknya. Intinya Oh, transportasinya untuk mengantar ke sekolah itu apa namanya nggak ada karena rumahnya sudah pindah dulu di sini dekat sekolah. Tapi habis itu pindah jauh dari sekolah. Mau tidak mau kan harus ada yang mengantarkan. Gitu, Bu. iya. Ya, dia berusaha. Jadi kendalanya itu tadi
anak itu sering nggak masuk karena orang tuanya mungkin kurang itu tadi ya kurang waktunya untuk ya itu tadi karena kerja setelah membangunkan langsung berangkat Iya, kemudian kurang pengawasan juga iya, tadi omnya katanya dipesankan suruh berangkat sama omnya kadang omnya nggak datang gitu kan ya iya. berarti ya itu yang beri saya kemudian berita dari hal itu tadi solusi apa ya kira-kira yang akan dilakukan oleh Burisa untuk biar anak ini rajin masuk sekolah gitu. Iya, itu ya, Bu ya. Ini yang ingin saya cari solusi untuk mendapatkan anak ini kembali semangat. Mungkin awal yang akan saya lakukan adalah pendekatan kepada si anak ini sendiri. Nah, kepada anak ini agar dia kembali untuk bersemangat untuk sekolah. Ya, Terus menumbuhkan tanggung jawabnya dia bahwa dia harus bisa mandiri tanpa harus dibangunkan, bisa iya, pakai alarm dan lain sebagainya. Jadi ke anaknya kita kuatkan ke anaknya sendiri dulu. Yang kedua mungkin berkoordinasi dengan orang tuanya untuk mencari iya, solusi bagaimana anak ini bisa masuk sekolah karena alasannya kan hanya transportasi saja ya. Transportasi yang mungkin tidak ada mamanya nggak bisa kalau selalu mengantarkan karena harus berangkat pagi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga karena anak ini sudah terlalu lama tidak masuk, otomatis harus ada tambahan bimbingan yang harus saya lakukan agar anak ini bisa mengejar ketertinggalannya dari teman-temannya. Kemungkinan juga waktu pulang sekolah, kemudian atau iya. waktu jam istirahat, sela-sela jam istirahat itu mungkin yang akan saya lakukan, Bu Wiwit. Eh, ya berita jadi ada yang akan dilakukan Burisa tiga tadi ya, yaitu Iya, pendekatan yang pertama pendekatan kepada anaknya terlebih dahulu membangunkan motivasi dari dirinya dulu, dia tadi ya. iya, Kemudian yang kedua tadi yaitu berkoordinasi dengan orang tua, mencari solusi bersama, gitu iya, kan dia iya, mengenai transportasi tadi. iya, Dan yang ketiga yaitu memberikan bimbingan betul. karena ketertinggalan pelajaran itu tadi. Ya Iya, Bu Risa, semangat ya Bu Risa ya, iya, kasihan Bu karena semangat. Iya, tertinggal tertinggal dari teman-temannya karena hanya ndak masuk itu tadi. Maka saya itu iya kan pastinya. bingung, saya itu gimana ya supaya anak ini walaupun rumah jauh tapi bisa tetap tepat waktu datang ke sekolah dengan apa Iya, namanya mungkin atau mungkin kita kasih alternatif lain dengan orang tuanya ya kalau mungkin mau dengan berkoordinasi nanti iya, kita datangkan orang tua terus kemudian dikasih masukan mau mudah-mudahan mau Bu ya jadi iya, eh, misalkan kalau Gojek anak ini kesulitan masih harus tekan-tekan HP-nya untuk Gojek pesan mungkin atau memang ada kurir atau kok kurir Gojek yang langganan gitu yang loh offline ya, ya iya yang offline offline gitu. bisa antar jemput setiap waktu sehingga anak Iya, ini bisa tertib sekolah datang ke sekolah tepat seperti itu. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik untuk anak ini. Karena saya tidak mau iya, karena kesibukan orang tua jadinya anaknya yang menjadi korban. iya, iya kasihan juga Ya, Bu Risa. Semoga mendapatkan solusi nanti Ibu Risa, solusi yang terbaik dan orang tuanya itu juga nanti apa ya, mengertilah keinginan dari Bu Risa itu ya. amin. Iya, Mudah-mudahan seperti ya itu. Allah. Ya. Kemudian Bu Risa, idealnya seperti apa sih Bu Risa yang Bu Risa inginkan kepada anak tersebut mengenai Idealnya Bu Wiwit kalau anak ini ya dibanding dengan temennya yang rajin. Keinginan seorang guru itu sebenarnya anak anak didiknya rajin sekolah, iya, datang setiap iya, waktu, pembelajaran tepat waktu, kemudian mengikuti pembelajaran dengan lancar, kemudian
eh, bisa belajar dengan tenang. Itu mungkin ya yang setiap guru pasti inginkan kepada anak didiknya. Jadi kalau ada Iya, kendala seperti ini kan akhirnya kasihan gitu loh, Bu. iya, iya, betul, betul. Betul, Burisa. Kemudian, Burisa, kira-kira Burisa, untuk permasalahan ini yang Burisa hadapi setelah nanti koordinasi dengan orang tua, melakukan pendekatan dengan anak, dan juga melakukan bimbingan, kira-kira berapa lama sampai anak ini berhasil atau anak ini akan rajin lagi masuk sekolah, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan? Saya belum tahu ya Bu ya anak ini apakah bisa karena saya belum bertemu dengan orang tuanya. Tapi insya Iya, Allah secepatnya besok saya akan panggil orang tuanya untuk bisa datang, hadir, untuk kita bisa bicara langsung, ya, mencari solusi bersama agar anak ini bisa terselamatkan. Kalau sampai kapan, ya tergantung dari keputusan nanti. Mudah-mudahan 1 minggu iya. ini anak ini sudah, kalau sudah ada solusi 1 minggu ke depan, anak ini sudah rajin kembali. Itu harapan saya, nggak sampai seminggu lah 3 hari ke depan bisa seperti itu Bu. Harapan, iya, Oh, harapan saya biar anak ini bisa ya, mengejar ketertinggalannya. Seperti itu Bu Wiwit. iya, lebih cepat, lebih baik gitu ya Bu ya Iya, kayaknya. betul sekali. Karena mm, karena ini kan mulai tahun ajaran ya, mulai tahun ajaran baru, jadi mungkin biar nggak tertinggal mungkin gitu yang diinginkan Gurita deh. Iya, Bu. Iya, karena ini kelas Hmm, sebelumnya itu sudah sering nggak masuk. Iya, jadi kan PR ini buat saya, Bu. Nanti bagaimana iya, di kelas limanya? iya. Baik Gurita, dari itu tadi, dari solusi yang diberikan Gurita, siapa saja kira-kira yang akan dilibatkan oleh Gurita untuk Yang menyelesaikan permasalahan ini? yang dilibatkan pastinya orang tua ya. Yang utama pasti orang tua karena dukungan orang tua itu yang utama. Yang kedua, otomatis anaknya sendiri, kesadaran dari dirinya anaknya sendiri untuk mau berubah dan mau bertanggung jawab atas dirinya. Itu kayaknya Bu Wiwit ya, 2 orang itu yang akan saya libatkan. Atau mungkin nanti saya bisa rekan sejawat yang mungkin saya akan bisa minta bantuan ketika saya dalam kesulitan membimbing anak ini. Saya akan minta bantuan dari rekan sejawat saya. Karena saya berpartner, Wiwi, jadi saya itu membimbing anak-anak tidak sendiri, saya ada partner sama-sama kelas 5, jadi kita bersama-sama. Hmm, Kayak gitu. oh gitu. Jadi kelas 5 ada berapa kelas di situ Ada dua Gurita? kelas. Di sini kelas limanya ada Oh, 2 kelas, Wiwi. Jadi dari 2 kelas itu kita ada komitmen untuk mendidik bersama, mendampingi bersama. oh, Jadi ya, kalau ada apa-apa, berkolaborasi ya. iya betul. Kalau ada apa-apa kita bekerja sama untuk cari solusi bersama-sama. Iya, ya hebat sekali Gurita ini. Enggak juga. Terus Gurita, kira-kira selain mereka berdua kayak anak yang bersangkutan, anak tersebut kemudian orang tua, kira-kira di rumah mungkin ada lagi yang dilibatkan. Misalnya eh nih, misalkan ibunya ini yang tadi sibuk kerja, mungkin siapa di rumah mungkin yang bisa dilibatkan, kira-kira ada nggak Bu Rita? anak ini gini, Apa, Bu. gimana? Anak ini tuh tinggal sama mamanya. Ya. Mamanya sama ayah sambung. Nah, ini orang tua aslinya sudah berpisah, Bu. Oh, Orang tuanya oh sama asli, ayah sambung. iya, orang tua aslinya sudah berpisah, Hmm, ayahnya sudah menikah lagi, mamanya juga sudah menikah lagi. Jadi nggak gitu. barengan, jadi seperti itu, jadi nggak bareng. Jadi karena sudah menikah lagi, ayahnya sambungnya sudah eh, sibuk juga, kemudian ayah yang aslinya jauh. Jadi kalau misalkan Jauh. diminta mengantar ini ayahnya juga nggak mau gitu loh Bu. Rumahnya di Licin sana malah lebih Oh, jauh lagi gitu loh. Malah oh, kalau malah kalau pas
ke rumahnya ayahnya, anak ini malah sering lagi nggak masuk gitu, Bu. Karena jauh tadi Iya, mungkin ya Bu Risa. ya itu makanya dukungan orang tua itu yang paling penting. Tapi mamanya, alhamdulillah, mamanya mendukung. Cuman mungkin bingung untuk mencari solusi itu tadi ya untuk anaknya ya. Mudah-mudahan Iya, mau nanti iya, diberikan saran untuk apa namanya Gojek langganan itu tadi. Wiwit begitu. iya, iya. Ya paling enggak yang Kemudian dilibatnya ya Gojek langganan itu tadi mau dengan betul, betul. Kemudian Bu Risa, jika dari itu tadi, dari solusinya tadi Bu Risa, itu Bu Risa ada hambatan, misalnya nih Bu, kayak gini. Ibu ingin bertemu dengan orang tuanya tadi ya untuk membicarakan ini. Ternyata orang tuanya mungkin sibuk, nggak bisa datang, itu kan berarti hambatan untuk Bu Risa untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apa yang Bu Risa lakukan kira-kira? Kalau misalkan nanti saya undang beliaunya tidak bisa hadir, Ya, kemungkinan ya itu tadi Bu, lewat kita kan HP Wiwit. saya lewat HP. Iya, WA dan telepon udah salah satunya Oh seperti itu mau iya, tidak mau iya, sebenarnya iya, iya. sebenarnya yang saya harapkan bisa 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 bertatap tatap muka ya. bertatap muka langsung Hmm, lebih enak. Tapi kalaupun ini tidak bisa dilakukan ya mau tidak mau lewat HP mencari solusi karena ini kan tidak bisa dibiarkan terlalu lama. iya, iya. Kira-kira Bu Risa dari percakapan kita siang ini nih, apa yang sudah Bu Risa dapatkan dari kita ngobrol? Alhamdulillah Bu Iwi, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan saya. Saya jadi plong. Saya bisa ketawa-ketawa ini tadi setelah saya bisa apa ya menceritakan apa yang saya rasakan terhadap murid saya. Mudah-mudahan setelah ini saya bisa membantu anak ini kembali aktif dalam belajar. Terima kasih banyak. Iya, benar. Iya, semoga ya Bu Risa ya, saya doakan juga semoga berhasil ini Amin. solusinya. Itu tadi targetnya 1 minggu ya secepatnya, lebih Iya. cepat lebih baik katanya. Iya, satu minggu lebih baik karena biar anak ini rajin lagi. Nggih. Iya, betul. Ya baiklah Bu Risa, karena waktu kita sangat terbatas ya Bu Risa ya. Sebenarnya pengen ngobrol lagi ya, tapi karena waktunya terbatas. Iya. Lain kali kita lebih enak mungkin jika kita ketemu langsung, kita ngobrol langsung, atau sambil kerjaan juga bisa Oh, ya Bu Risa. siap. Siap, Bu. Dengan senang hati. Iya. Baik Bu Risa, nanti saya tunggu kabar perkembangan dari permasalahan Bu Risa, nggih. Iya, Bu Wiwit, insya Allah. Baik. Ya. Terima kasih Bu Risa untuk siang ini. Baik, saya tutup ya Bu ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Bu Risa.